Hidroponik kok mengapung? Yuk kita bahas setelah berikut ini. Hai Rek, kembali lagi di Neta Farm TV. Di kesempatan kali ini aku mau bahas rakit apung nih, seperti yang di judul ya. Dan rakit apung ini sendiri sudah sejak lama dipakai oleh hidroponikers atau untuk yang pemula guys. Selain itu, selain desain dari rakit apung ini yang besar dan ukurannya yang terbilang portable, kalian jangan salah. Karena didesain seperti ini, rakit apung ini dapat menampung 50 sayuran bahkan lebih. Wow, kok bisa ya? Karena dari bentuknya ini udah besar dan bisa nampung 50 sayur bahkan lebih. Dan bagi yang pengusaha sayur atau pembisnis hidroponik, bisa untuk mencoba menggunakan rakit apung ini. Soalnya rakit apung ini efisien dan juga efektif untuk penggunaan sayur dalam kegiatan sehari-hari guys. Jadi seperti itu. Ingin tahu selengkapnya tentang rakit apung? Simak terus guys video ini. Setelah aku tadi sedikit mengulas tentang rakit apung, sekarang aku akan menjelaskan tentang bahan-bahannya yang digunakan oleh rakit apung ini sendiri ya. Karena bahan-bahan yang digunakan rakit apung ini sendiri memiliki fungsi-fungsi sendiri guys. Ya, jadi gak salah kalau rakit apung ini segede tenis meja ini ya. Rakit apung ini terbuat dari papan kayu yang tebal dengan memiliki panjang yang berukuran 2 meter lebih 25 cm dan memiliki lebar yang berukuran 1 meter lebih 16 cm. Jadi di lebar dan panjang itu bisa menampung sebanyak 50 sayuran. Jadi seperti itu guys. Jadi jangan salah ya, karena dari masing-masing bahan yang kita bahas kali ini memiliki fungsi yang masing-masing. Ya, terutama pada penempatan kayu di rakit apung ini sendiri. Karena kayu yang dilapisi oleh terpal ini memungkinkan untuk penampungan si nutrisi dari rakit apung itu guys. Dan kayu ini memiliki kedalaman 20 cm guys untuk air nutrisi dan juga untuk atasnya kasih styrofoam. Ya, jadi seperti itu guys. Nah, selanjutnya kita bahas terpal guys. Ya, yang sudah saya bilang dari tadi, terpal yang membalut si kayu ini itu juga ada fungsinya guys. Jadi fungsi terpal itu untuk agar si air nutrisi itu tidak keluar guys, tidak keluar dari sela-sela kayu itu. Makanya dikasih terpal, dan terpal ini juga harus dari bahan plastik atau terpal ulin yang tahan panas dan juga tahan sobek guys. Jadi bahan yang dipilih seperti terpal ini harus bahan yang berkualitas. Oh ya, fungsi dari terpal sendiri, kalau terkena paparan sinar matahari di dalam air nutrisi itu dia akan tidak cepat hangat guys. Jadi dia akan menjaga suhu air agar selalu adem. Makanya dikasih terpal seperti ini guys. Mantap kan? Nah, kita bahas alat atau bahan yang selanjutnya. Nah, aku mau bahas styrofoam nih. Nah, di atas dari rakit apung ini ya, yang kita lihat ini ada styrofoam guys. Ya, ini styrofoam yang sudah dilapisi aluminium foil. Kenapa dilapisi aluminium foil? Karena gini guys. Karena supaya si aluminium foil sendiri berfungsi sebagai penghambat dari paparan sinar matahari yang langsung masuk ke air nutrisi sendiri. Ya, jadi nggak langsung masuk ke dalam si air nutrisi. Jadi di dalam suhu air nutrisi ini jadi tetap dingin guys. Begitu karena si dari fungsi aluminium foil tadi dan juga si terpal. Nah, itu seperti itu jadi fungsi dari aluminium foil sendiri. Oh ya guys, jadi di dalam styrofoam ini sendiri ada lubang rokul ya, seperti ini ya. Lubang rokul ini dengan diameter 5 cm. Jadi untuk netpot yang 5 cm guys bisa ditaruh di lubang seperti ini guys. Nah, jadi itu fungsi dari styrofoam dan juga aluminium foil yang ada di sini guys. Lanjut next ke bahan selanjutnya aku mau bahas dari rangkaian si rakit apung ini atau penyangga. Ya, penyangga yang ada di bawah itu kaki-kakinya ya, nanti mungkin bisa disut. Nah, itu terbuat dari baja ringan guys. Ya, jadi penyangga-penyangga yang ada di rakit apung ini memakai bahan ringan seperti baja ringan. Karena kenapa pakai baja ringan? Ya, karena dia selain ringan dia juga kuat guys, kokoh.
untuk menopang si tanaman dan juga nutrisi tanaman. Jadi seperti itu. Kita yang sudah didesain khusus sedemikian rupa untuk menampung si tanaman dan air nutrisi agar tidak jatuh atau tidak goyang guys. Jadi seperti itu. Dan baja ringan ini memiliki fungsi juga yang sangat bagus guys. Seperti kena angin dia tidak akan goyang karena dia kuat. Makanya dari itu kita memilih dari baja ringan guys. Ya, maka dari itu kita memilih baja ringan. Nah, itu tadi fungsi dari penyangga si rakit apung ini guys. Next kita bahas si pompa dari rakit apung sendiri ya. Kita di rakit apung ini memakai dua pompa Venturi ya. Ya, yang berfungsi sebagai aerasi untuk air nutrisi ya, agar dia merata. Dan selain itu agar si tanaman itu dapat memiliki kadar oksigen yang cukup dan kadar nutrisi yang cukup dari si rakit apung ini sendiri, si air nutrisinya. Jadi seperti itu fungsi dari pompa Venturi yang digunakan oleh rakit apung ini. Apakah wajib sih pakai pompa untuk rakit apung ini? Ya, sebenarnya nggak wajib. Sudah saya jelaskan tadi. Ya, fungsi pompa ini untuk mengaerasi dari si nutrisi itu tadi agar merata dan juga si tanaman dapat oksigen dari si nutrisi itu tadi. Jadi seperti itu fungsi pompa. Tapi kalian juga tidak pakai pompa nggak apa-apa sih. Tapi itu tadi fungsinya. Makanya saya di sini pakai pompa, dua pompa Venturi. By the way, rakit apung yang saya review ini sudah dimodifikasi guys. Ya, di mana sih modifikasinya? Yaitu terletak di bawah styrofoam. Di bawah styrofoam ini sudah saya kasih dua paralon guys, dua paralon supaya dia mensirkulasi udara pada akar si tanaman ini agar tidak cepat busuk. Nah, jadi itu fungsi paralonnya supaya si akar dari tanaman ini bisa bernafas guys dan tidak cepat busuk atau layu karena akar tanaman ini sering terendam oleh air nutrisi di tanaman ini. Jadi seperti itu. Mungkin ini salah satu trik buat kalian yang kalau menanam pakai rakit apung ada masalah seperti cepat layu atau busuk akar. Nah, itu dikasih paralon. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan fungsi dari paralon itu yang sudah saya modifikasi di rakit apung ini guys. So guys, kita sekarang masuk kelebihan dan kekurangan pada rakit apung ini guys. Jadi semua instalasi hidroponik, NFT, DFT maupun rakit apung sendiri atau guli itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing guys. Jadi mungkin ini aku bahas dari kelebihannya dulu guys. Kelebihan dari rakit apung. Nah, yang pertama kelebihan dari rakit apung ini adalah pembuatan rakit apung ini relatif lebih murah guys dibanding instalasi lainnya ya. Nah, karena kalian juga mudah guys mencari bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan untuk membuat rakit apung ini di toko bangunan ataupun toko material lainnya. Itu sudah banyak guys. Kelebihan rakit apung yang kedua adalah selain itu dia juga lebih dingin dibandingkan instalasi hidroponik lainnya. Kenapa? Karena sudah saya jelasin tadi, penggunaan styrofoam yang dilapisi aluminium foil dan juga terpal ulin yang dipakai di sebuah rakit apung itu dia udah memaksimalkan dari suhu air nutrisi guys. Jadi dia lebih adem daripada si instalasi lainnya. Jadi seperti itu yang udah saya jelasin tadi. Dan kelebihan yang terakhir dari rakit apung ini adalah memiliki ketahanan yang kuat dan tahan dari segala medan apapun ya, karena lihat dari segi desainnya sendiri dia menyerupai meja ya guys, seperti meja tenis meja, dan kokoh lebih kuat dari seperti tiupan angin dan juga lainnya ya. Dia tidak goyang walaupun tertiup angin, dan juga selain itu dia portable guys, seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi dia kuat guys walaupun digoyang-goyang tidak apa-apa. Jadi itu tadi kelebihan dari rakit apung. Sekarang kita bahas kekurangan dari rakit apung guys. Nah, kekurangan dari rakit apung sendiri yang pertama, kadar oksigen di air nutrisi ini terbilang cukup minim. Kenapa? Karena di balik itu di atasnya ini ada styrofoam kan, dia kan tertutup gitu. Makanya kadar oksigen yang di dalam air nutrisi si rakit apung ini terbilang minim guys, karena ditutupi oleh styrofoam yang dilapisi oleh ini tadi aluminium foil tadi ya. Maka dari itu adalah salah satu kekurangan dari rakit apung. Nah, jadi rakit apung sendiri ini beda dari instalasi hidroponik lainnya karena dia
selain membutuhkan wilayah yang luas, dia juga tidak bisa disaling tindih guys, seperti NFT, guli maupun DFT. Ya jadi seperti itu. Jadi dia tidak bisa saling tindih satu sama lain. Ya maka dari itu adalah sebuah kekurangan dari si rakit apung. Dan juga si rakit apung ini selain besar, dia juga harus memiliki ruang yang cukup luas untuk membuat si rakit apung ini. Nah, kekurangan yang terakhir dari rakit apung ini, si akar tanaman ini akan sering mengalami pembusukan akar tuh. Kenapa? Yang sudah saya jelaskan tadi, karena si akar dari tanaman ini dia akan selalu terendam oleh nutrisi air. Lah, itu yang membuatkan dia akan menjadi busuk dan layu, guys. Untuk sebuah tanaman yang akan ditanam di rakit apung. Tapi kalian jangan sedih, guys. Karena kalian bisa siasati dengan cara trik yang saya kasih tadi, guys. Yang di bahan-bahan tadi. Ya, kalian cukup menambahkan 2 pipa di bawah yang saya tunjukkan itu tadi, di bawah ini. Nah, itu selain dia berfungsi sebagai agar si tanaman tidak terlalu terendam. Maksud saya akarnya agar tidak terlalu terendam oleh nutrisi ya. Kalian bisa siasati dengan itu. Karena kan semakin lama tanaman ini dirakit apung, semakin akarnya semakin panjang. Jadi seperti itu. Kalian bisa siasati dengan pakai paralon yang seperti ini, rakit apung saya ini yang sudah saya modifikasi. Nah, jadi itu tadi kekurangan dan kelebihan. Oke guys, jadi sekian dulu penjelasan saya dari instalasi rakit apung ini yang banyak digunakan oleh hidroponikers atau pemula. Nah, seperti itu. Jangan lupa untuk kalian tetap support channel ini untuk like, comment, subscribe, dan share untuk ke teman-teman kalian agar supaya bisa memotivasi banyak orang guys. Jadi seperti itu ya guys. Cukup sekian. Biar mau panen dia kalai. Ya wis lah, aku tak closing sih. Ya. Jadi seperti itu dulu. Ya, untuk kalian ingin mendiskusikan tentang hidroponik, perkebunan dan lain-lainnya bisa di kolom komentar guys. Jadi ya, jangan lupa plan, grow and repeat guys. Tangan ini dong. Plan, grow and repeat guys. Bye bye.